Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Channel, Zona Office Channel. Zona Office Channel akan memberikan Anda sebuah informasi mengenai hal-hal keagamaan, tentunya dengan tanya jawab Islam itu sendiri. Lebih barokahnya mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga saya dan bertemu Anda untuk memberikan sebuah informasi tentang hal keagamaan dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, bugar, dan dilapangkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salam dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung saja. Mudah-mudahan kalian ini paham ya mengenai tanya jawab seputaran Islam itu sendiri. Ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah apa hukumnya membaca Al-Quran dengan cepat? Ada 4 macam tempo bacaan yang telah disepakati ahli tajwid, yaitu yang pertama adalah at-tartil, yaitu membaca Al-Quran dengan tempo atau lambat dan pelan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid itu sendiri, serta memperhatikan maknanya ya. Tempo bacaan Al-Quran inilah yang paling bagus karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil itu sendiri. Yang kedua, at-tahqiq yaitu membaca Al-Quran dengan tempo lebih lambat dari tartil yang ada di atas. Tempo bacaan Al-Quran ini lazim digunakan dalam mengajarkan bacaan Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, at-tadwir yaitu membaca Al-Quran dengan tempo pertengahan, yaitu tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat atau tartil dan hadr. Ukuran bacaan Al-Quran yang digunakan dalam tadwir adalah ukuran pertengahan, yaitu jika ada pilihan memanjangkan bacaan boleh 2, 4 dan 6 harokat, maka tadwir memilih yang 4. Nomor 4, al-hadr, yaitu membaca Al-Quran dengan cepat namun tepat memelihara hukum-hukum tajwid tersebut. Cepat di sini biasanya menggunakan ukuran terpendek selagi dibolehkan, seperti membaca mad jaiz atau mad jaiz dengan 2 harakat. Kemudian Syekh Al-Ahwazi pernah ditanya dengan bacaan Al-Hadr, tanda kutip Al-Hadr. Beliau menjawab, Al-Hadr adalah bacaan yang murah, yang enak kata-katanya, namun tidak membuat orang yang membacanya keluar dari tabiat orang Arab, pedalaman, dan membicarakan orang-orang fasih. Setelah membaca dengan salah satu riwayat dari salah seorang imam dari beberapa imam qiraah berdasarkan ketentuan dalam hukum mad, hamzah, qad, wasol, tasydid, takhfif, imalah, tafkhim, ikhtilas, dan isba.
Jika kaedah-kaedah tersebut dilanggar, maka ia dianggap orang yang bersalah. Kemudian Imam Malik radhiyallahu anhu juga pernah ditanya mengenai membaca dengan cara al-hadr. Ketika membaca Al-Quran, beliau menjawab, sebagian orang jika membaca dengan cepat, ya, itu lebih mudah baginya. Sedangkan jika ia membaca dengan tartil, malah salah. Ya. Jadi semua tergantung dari bacaan yang mana dianggap mudah. Dan ini adalah hal yang diluaskan atau boleh memilih. Kemudian Al-Qadi Abdul Walid At-Tarhushi menjelaskan bahwa yang dimaksud dari perkataan Imam Malik tersebut adalah dianjurkan bagi setiap orang untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kebiasaannya dan yang dianggap mudah baginya. Sebab bila seorang disuruh untuk membaca, ya, dengan cara lain yang sulit baginya, untuk malah akan membuatnya berhenti membaca Al-Quran atau memperbanyak dalam membaca Al-Quran tersebut. Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa membaca Al-Quran dengan cepat, ya, dalam istilah ilmu tajwid itu dinamakan al-hadr, dan bacaannya seperti itu dibolehkan, ya, bahkan dianjurkan. Kita itu memang seseorang merasa lebih, ya, seorang merasa lebih mudah membaca dengan cara tersebut, dengan ketentuan selama orang tersebut yang membaca Al-Quran dengan cara tersebut tetapi menjaga agar bacaannya tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam ilmu tajwid. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan ini bermakna untuk kalian semuanya dan bermanfaat untuk semuanya yang ada di rumah maupun di tempat yang lainnya. Mudah-mudahan ini sebuah acuan pembelajaran, ya, tambahan bagi kita semua, khusus pada diri saya mudah-mudahan dan kepada Anda semuanya. Terima kasih atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.